98,7 FM Radio Suara Pandai Telewi, kanal informasi dan hiburan. Masih di radio talkshow malam hari ini, pendengar spesial dengan narasumber saya dari Inkai Kabupaten Bulukumba. Dan kita sudah berbincang-bincang tadi nih, setengah jalan kita berbincang-bincang, ternyata banyak hal-hal yang dilewatkan untuk mendapatkan kesuksesan dari karateka Inkai Bulukumba itu, sampai mendapatkan juara 3 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, pendengar. Kita kembali terhubung dengan narasumber kita sudah yang hadir pada malam hari ini, dan saya mau ke salah satu atlet Inkai Kabupaten Bulukumba. Ada Rahmi tadi ya, Rahmi. Halo Rahmi, boleh mungkin dipegang mic-nya dulu. Oke. Boleh berdiri nggak apa-apa, boleh, atau tukaran tempat dulu sama Raihan. Oke deh. Jadi ini dia salah satu atlet yang berprestasi juga dari Inkai Kodim Kabupaten Bulukumba, pendengar. Saya baca-baca nih, ternyata Rahmi banyak prestasinya juga ya. Yang pertama itu juara 1 kata beregu kelas cadet di kejuaraan Sesulbar, bertempat di Kostrad Karyango tahun 2021. Lalu juara 1 lagi di kata beregu bertempat di Kostrad 433 Julusiri 2022. Baru-baru dong berarti ya. Dan juara 3 kata perorangan di Kostrad 433 Julusiri tahun 2022. Ini luar biasa, Rahmi masih SMP, kelas 2 SMP, betul ya? Oke, betul. Rahmi, kenapa tertarik menjadi atlet karate? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmi Sulistiani. Awalnya waktu tertarik itu masih kelas 5 SD. Oke. Waktu SD itu ada lomba. Ada lomba, yang terus? mewakili sekolah. Terus ada lombanya karate. Kebetulan itu teman kelas saya yang wakili. Jadi saya tertarik. Sangat tertarik ya. Apa yang membuat Rahmi tertarik? Apa karena kita bisa membela diri kah, atau supaya bisa terlihat jago di teman-temannya, atau seperti apa nih Rahmi? Kenapa tertarik untuk masuk sebagai anggota Inkai ini? Atau ada dorongan dari orang tua, atau mungkin cuma iseng-iseng dulu Rahmi? Enggak ya? Jadi waktu kelas ini memang sangat tertarik ya? Atau mungkin kebiasaannya Rahmi ini di rumah suka marah-marah, jadi kalau dimarahin melawan. Nah, untuk membela diri itu dengan cara bergabung di Inkai ya? Oh tidak ya? Oke, ini luar biasa loh, Rahmi masih kelas 8 SMP tapi sudah memberikan prestasi terbaik untuk Kabupaten Bulukumba di Butapan Rita Lopi. Bagaimana orang tua mendukung Rahmi untuk ikut di Inkai ini? Seperti apa dukungannya orang tua ke Rahmi? Dukungannya walaupun latihan malam, Iya. biasa datang diantar. Dengan menonton juga sampai selesai. Oh, ternyata nonton juga ya sampai selesai. Terus selama Rahmi jadi atlet, teman-temannya takut tidak sama Rahmi mendekat? Takut tidak? Tidak ya? Karena kan biasanya begini, kalau ini perempuan loh, beda kalau laki-laki yang jauh karate. Kalau perempuan yang jauh karate ada rasa ketakutan sendiri mungkin dari teman-temannya. Jangan sampai kita merasa dikit, Rahmi marah balik, marah dikeluarkanlah bela dirinya itu. Tidak ya Rahmi ya. Jadi teman-temannya tetap bergaul, tetap ramah tentunya. Oke deh, terima kasih Rahmi sedikit berbagi pengalamannya selama bergabung di Inkai atau Institut Karate Do Indonesia. Saya mau kembali ke Senpai Sarif nih sebagai seorang pelatih Inkai di Kodim Kabupaten Bulukumba. Perjuangan dan kesuksesan, apa yang ingin disampaikan nih soal perjuangan dan kesuksesannya di Inkai Bulukumba? Silakan. Baik, Mbak Mutia, yang pertama terima kasih banyak kepada Tuhan Maha Besar Allah SWT. Iya. Atas prestasi yang diberikan kepada kami semua, sehingga perjuangan ini betul-betul butuh pengorbanan. Iya. Baik latihan, baik meril, dan
semacamnya. Iya. Jadi itu yang betul-betul terasa bahwa perjuangan ini luar biasa. Berkat dukungan dari beberapa hal, terutama orang tua, atlet, termasuk kami sendiri sebagai pelatih. Demikian, Mbak. Oke deh. Jadi memang perjuangannya itu tidak mudah ya. Dukungan orang tua itu sangat penting dan semangat dari para atlet-atletnya juga harus selalu dibangun, harus selalu dijaga. Kalau sebagai pelatih Inkai Bulukumba juga Kak Zulkarnain Patwa, ini kan tadi dikatakan tingkatannya itu ada dari TK, SD, SMP. Karakternya beda-beda. Menghadapi mereka itu bagaimana supaya tetap seimbang? Iya. Kalau untuk menghadapi anak-anak yang paling sulit diatur itu ada sama Sempe Sarip ya. Beliau sangat ahli dalam menangani anak-anak yang tidak tahu bergerak sama sekali pun. Oh, ternyata ada juga yang tidak tahu sama sekali bergerak. Jadi anak TK itu kan disuruh maju kiri, kaki kanannya yang maju. Maju pukul kiri, tangan kanan yang maju. Jadi itu spesifikasinya sama beliau tuh. Sama anak-anak yang pokoknya yang sudah diatur. Kalau sudah beliau hadir di lapangan selesai. Kalau Kak Zulkarnain sendiri melatihnya yang tingkat sesekali saya diberi kepercayaan sama Sempe Sarip untuk mendidik komite ya, training komite bagaimana pada penguatan kuda-kuda agar kakinya itu kuat dan tendangannya bagus, pukulannya bagus. Di situ yang kita fokuskan dan ilmunya saya kira sederhana, yaitu lancar tadi karena diulang, sudah ditulis 1000 kali diulang, jadi satu gerakan itu prakteknya banyak kali sehingga sampai mahir gitu. Dan kemudian diadakan sistem untuk di wilayah komite pertarungan, mereka bertarung antara satu lawan satu atau kata itu jurus, mereka praktek kata juga yang lebih banyak. Seperti itu saja. Oke, waktu latihannya dalam sepekan berapa kali? Bisa sampai 7-8 kali dalam seminggu. Dalam seminggu, maksudnya setiap hari atau? Ada setiap hari, sore malam begitu, sore malam masing-masing ada. Kalau pelatihnya itu ada waktu senggang, begitu juga atlet, maka kita adakan gitu. Oke. Seperti itu saya kira. Terus jumlah muridnya sekarang berapa dari semua tingkatan? Sekitar 60 lebih sekarang kita. Kan itu tadi saya dengar ada katanya sabuk coklat. Itu tingkatan-tingkatannya ada berapa sih sebenarnya? Dari putih ke kuning ke hijau, hijau ke biru, biru ke coklat. Coklat itu dari Q3. Q3, 3 kali dia, Q3, Q2, Q1 baru ke hitam. Hitam ini memulai lagi. Dan 1 dan 2 dan 3 dan seterusnya. Oke. Raihan sudah sabuk apa kalau Raihan? Raihan ini bisa jawab sendiri mungkin. Raihan sabuk apa? Sekarang dan 1. Sabu hitam. Waduh, takut saya. Kalau Rami sendiri? Masih biru. Masih biru. Ini sudah melewati beberapa warna lah, masih biru. Aduh, sombong banget ya. Terus kalau Prayuda sekarang sabuk warna apa? Oh, sama juga Kak Sulis masih sabuk biru juga. Masih kata masih ya. Padahal perjuangannya tidak mudah. Terus yang di belakang tadi ada Nabila ya. Nabila sabuk warna apa sih? Masih sama Yuda sama. Aduh, oke. Ternyata semuanya merendah ya, masih kata masih itu mereka sangat rendah hati sekali ya menyebutkan warna sabuknya luar biasa. Ini berarti didikannya luar biasa. Kalau yang paling kecil yang di belakang, Siti Fatihah Azahrini. Sabuk hijau, Masya Allah luar biasa ya. Saya senang sekali melihat adik-adik ini yang sampai saat ini masih semangat, dan paling semangat melihat antusias orang tua yang hadir. Ini luar biasa loh, ibu-ibu datang malam-malam ke stage Radio Sarapan Rita Lopi memberikan dukungan kepada anaknya ya. Semoga ini terus terjalin antara orang tua dan para senpai, para pelatih agar menjadi atlet yang luar biasa, bisa lagi membanggakan Bulukumba, membanggakan provinsi, membanggakan Indonesia. Karena kan ini bisa ke taraf internasional. Mau jadi atlet internasional nggak adik-adik? Mau dong, harus dijawab mau, semangat ya. Oke, saya mau dengar juga suaranya dari Prayuda, boleh dong dibagi-bagi juga pengalamannya semenjak bergabung di Inkai. Sampai juara ya. Sampai
mendapatkan juara? Boleh dipegang dulu mic-nya, Mic-nya. Prayuda. Oke, silahkan Prayuda mau apa aja deh yang disampaikan untuk ke teman-temannya supaya lebih semangat juga. Iya, sekolahnya juga. Ya, terima kasih, selamat malam. Selamat malam Prayuda. Sebelumnya saya memasuki karate itu pada tahun 2019 dan kurang lebih saya berlatih di Nikai 2 bulan. 2 bulan. Sempat mengikuti kejuaraan di Goa, Wah, luar biasa. Terus? tapi di situ saya tidak mendapatkan juara. Tidak apa-apa. Oke, ini sudah prosesnya nih. Oke, lanjut. Dan pada saat itu saya tidak mau kalah dengan teman-teman saya yang menjadi juara. Saya terus bersemangat untuk latihan sehingga pada kejurda Nikai Sulsel pada 2019 bulan Agustus saya akhirnya mendapatkan juara 3 kata usaha Dini Putra dan juara 3 komite usaha Dini Putra. Terus prestasinya apa lagi sampai di tahun 2022? Kemudian Kejurda 1, kejurda 2. kejurda antara dojo Nikai Sesulsel di Dayak. Saya juga juara 3 kata perorangan Prapemula Putra. Terus? Lalu kemudian saya mengikuti lomba virtual kata teknik. Itu lomba virtual seperti apa sih Artinya, sampai? karena pandemi, waktu itu hanya lewat video saja yang Jadi dibuat. dilihat gerakannya aja lewat video. Iya. Oke, lanjut apa lagi prestasinya? Dibongkar semua ke teman-temannya nih. Ya. Pada saat itu waktunya lomba kata virtual itu saya dapat juara 1 tingkat nasional. Wah, luar se-Indonesia, biasa. ya. Se-Indonesia tepuk tangan dong. Yang di rumah juga pasti ikut tepuk tangan nih Praida. Iya. Terus apa lagi nih prestasinya? Dan kemudian pada 2021 saya juga mengikuti lomba karate di Kostrad Karyango dan mendapat juga juara 3 kata perorangan Prapemula Putra. Wah, Dan baru-baru kali ini pada tanggal 28-29 Januari saya mendapatkan juara 1 kata beregu beregu junior putra. waduh, Dan luar juara biasa. 3 kata perorangan pemuda. Dapat 2 juara, Banyak juara juara. 1, juara 3. Ini luar biasa, Pak Yudi tuh ganteng. Cara bicaranya juga lumayan ya. Ini saya mau ke orang tuanya dulu. Ini obatnya apa sih sampai? Sekolahnya di mana? Apa sih tipsnya sekolahnya juga seperti apa dan kebiasaannya di rumah seperti apa? Iya, makasih Mbak. Anak saya ini Prayuda, kebetulan sekolah di SD 24 Salemba. Iya. Jadi memang hari-harinya itu di samping belajar di akademiknya juga belajar di ekstra sambil melihat YouTube. Oke. Di situ dia belajar karate, belajar bercakap dan kegiatan-kegiatan ekstra yang lainnya yang diberikan guru-gurunya di sekolah. Oh, iya. Juga kemarin terakhir itu kebetulan sempat ini di luar dari Inka ya. Kebetulan ada kunjungan dari Bapak Kapolda ke Bulukumba, itu ditempatkan di sekolahnya. Iya. Dia juga ikut di situ ambil andil, dipercayakan untuk tampil sebagai angaru. Oh, saya ingat pada saat itu saya sebagai MC. Ternyata pantas mukanya agak ini kok kan kayak pernah ketemu ya. Ternyata Prayuda. Di situ. Iya. Jadi memang jiwa-jiwanya ini sudah nampak ya. Bisa jadi calon penyiar juga kayaknya. Suaranya bagus loh dan penataan kata-katanya juga sudah bagus. Ini bibit unggul, harus dijaga semuanya bibit unggul. Mulai dari Rehan, juga Siti Fatihah, dari Rahmi, dan juga ada Nabila. Ini semuanya bibit yang harus kita jaga dan harus kita dukung terus, apalagi orang tua. Saya kembali lagi ke Senpai Sarif dulu nih. Mengelola Inkai ini pasti banyak suka dukanya. Mungkin kadang muridnya berkurang atau banyaklah lika-likunya, itu boleh dibagi juga dong. Silakan. Terima kasih lagi Mbak Tia. Iya. Pasang suruh di Inkai luar biasa. Alhamdulillah sejak 2018 itu awal kita bangkit kembali. Iya. Kemudian masuk pandemi. Setelah disampaikan tadi Pak Asdar bahwa cuma 5 orang,
ada peningkatan setelah RBB bergabung ke Inkai. Oke, Dalam ada ini kolaborasi. direkturnya Pak Nain sekaligus pelatih Inkai. Itu bilang tadi, dulu dia memang anggota karate, hilang muncul. Basicnya Alhamdulillah, ya, dimunculkan jadi, lagi. ya dimunculkan. Dan luar biasa antara RBB dengan Inkai sinkron ya. Iya. Jadi luar biasa dari pemberitaan, hal-hal untuk pendaftaran. Apalagi kita kemarin 2021 kita bentuk pengurusan baru karena kebetulan ketua Inkai kami yang lama itu meninggal. Beliau Haji Andi Kurniadi, Iya. mantan ini Iya, kepala kepala dinas, perhubungan ya, iya. Kadis Perhubungan. Luar biasa beliau, sampai beliau juga ketua Porki Iya. selama 1 periode. Dan sekarang digantikan oleh beliau Pak John Detandian SH, anggota dewan. Iya. Sangat luar biasa kepemimpinannya beliau di bawah naungan Porki. Oke. Kemudian kami kembali lagi suka dukanya, kemudian pasang surutnya Inkai setelah 2021 itu kami bentuk pengurusan baru yang dinakodai Pak Sabir Iqbal. Alhamdulillah manajemen pengurusan organisasi sangat luar biasa. Iya. Termasuk dari penerimaan anak didik kita, kemudian waktu jadwal latihan, Iya. kemudian saat kapan TC-nya kalau ada kejuaraan, itu sudah tertata sedemikian rupa sehingga apa yang kita harapkan pencapaian atau target sasaran di mana bisa berpartisipasi di kejuaraan kemarin Iya. sangat luar biasa kita dapatkan. Alhamdulillah ya. Demikian, Pak. Oke deh. Saya mau ke Nabila. Nabila mana nih? Nabila boleh maju ke depan dong, Nabila. Oke, ini Nabila Alamanda. Ya. Juara 2 kata beregu putri. Terus juara 3 apa nih? Komite kelas pemuda putri. Pemula putri, Pemula putri. Terus ini juara 3 kata perorangan putri 2021. Juara 2, juara 3 2 kali ini luar biasa Nabila semangatnya. Apa sih yang membuat Nabila semangat hingga mendapatkan juara? Siapa yang membuat Nabila semangat? Selamat malam sebelumnya. Nama Selamat saya malam. Jadi saya itu pertama kali masuk Inkai. Kakak-kakak saya sebelumnya juga pernah masuk Inkai, jadi saya mengikut. Oke, oh kakak kandungnya. Oh, turunan ternyata. Oke, terus seperti apa lagi? Terus saya tuh pernah berhenti berapa tahun, lalu masuk lagi Inkai, udah mulai aktif. Dan alhamdulillah dipilih ikut lomba di Kostrad Karyango, Maros. Dan alhamdulillah saya dapat juara 3 kata perorangan putri, pemula putri. Dan baru-baru ini tanggal 29-30 Januari di Julusiri Maros. Alhamdulillah saya mendapatkan juara 2 di kata beregu pemula putri dan juara 3 komite pemula putri. Nah, Nabila kebiasaannya di rumah apa sih? Memang sering latihan juga di rumah ya atau selain di tempat latihan saja? Ya biasa disuruh latihan sama Pak Zulkarnain. Oh, masih tetap dipantau ya, walaupun sudah di rumah tetap dipantau Nabila ya sama Pak Zulkarnain. Iya, kadang juga latihan sendiri kalau lagi mau. Nah, inisiatif nih, ini yang harus dijaga. Inisiatifnya besar untuk berlatih sendiri. Oke, Nabila selama bergabung di Inkai, apa yang Nabila kurang suka atau mungkin dukanya nih selama gabung di Inkai? Misalnya pada saat disuruh latihan tapi waktu rasa malasnya datang, pernah tidak? Selalu. Oh, selalu nih. Sampai ini jadi catatan ya, selalu ternyata Nabila selalu kadang malas. Kadang malas karena capek. Oh, karena capek ya. Mengatur misalnya kan sekarang sudah sekolah offline ya sampai. Offline. Oh iya. Oke. Itu masih tetap rutin latihan juga. Iya, masih tetap. Latihannya jam berapa biasanya? Biasanya jam 4 sore biasa sampai malam. Orang tua mendukung sekali tidak? Mendukung. Sangat mendukung. Iya. Diantar Biasanya tidak? Sering diantar. Wah, ini didukung banget pastinya. Selesai. Teman-temannya tidak takut sama Nabila?
Saya kira teman-temannya takut juga karena kan ini kalau perempuan saya tuh suka lihat wah tertarik nih kalau jago karate pasti bisa membela diri. Oke deh Nabila, terima kasih. Tanya dikit ini. Apa tuh? Kira-kira kenapa belum bisa jadi juara 1? Ah iya betul. Kenapa belum bisa juara 1 Nabila? Juara semua loh. Berarti buat orang. Kenapa belum? Iya. Kenapa belum juara Apa 1? masalahnya? Karena mental saya belum siap untuk menjadi. Waduh, ini Senpai, didengar Senpai, didengar ya, mentalnya belum siap. Kapan siapnya Nabila? Insya Allah secepat mungkin ya, Iya. tapi tetap rajin latihan ya. Iya. Siapa sih Senpai favoritnya Nabila? Ya, semua senpai sekali. Satu aja dong, satu. Takut dia. Siapa? Satu. Senpai Sari. Ah, masih sampai Sarif. Jadi masih unggul nih. Yang paling kecil ada Siti Fatihah. Ayo dong maju. Fatihah mungkin bisa di pangku aja ya atau di depan di sini aja. Ya. Oke. Fatihah udah ngantuk ya? Siti Fatihah udah ngantuk ya? Belum ya? Masih semangat dong. Sudah kelas berapa sih? Kelas berapa sayang? Ada nggak? Ada masuk. Masuk? Masuk nggak apa-apa. Kelas berapa sekarang? Kelas 2 SD di mana? Oke, saya mau lihat seperti apa model bentuk gerakan yang paling ditahu sama Siti Fatihah kalau lagi latihan. Yang mana? Diperlihatkan ke kamera dong, kan ini lagi dinonton oleh seluruh pendengar di live Facebooknya SPL FM. Mana nih gerakan yang paling Kelas 2. Coba. seperti apa? Hah? Oh, terdengar hentakannya. Yang di rumah langsung kaget. Oke deh. Masih, tadi umurnya berapa? 8 tahun, luar biasa. Masih sangat muda, tapi sudah juara 1 komite usia dini ya. Iya. Ini tingkat apa nih kak? Selesai bang. Sulsel bar, waduh, luar biasa. Bertepuk tangan dong untuk Siti Fatihah. Luar biasa, ternyata yang hadir di sini saya jadi takut nih sampai. Jadi takut ternyata atlet-atlet semua yang jago bela diri, luar biasa yang sudah gabung di INKAI atau Institut Karate Do Indonesia. Oke, silakan kembali duduk Nabi Siti Fatihah. Kita kembali ke Senpai Sarifuddin. Terkait dengan banyaknya murid-muridnya mungkin yang dihadapi, terus juga bagaimana meyakinkan orang tua soal jadwal latihannya, itu kok bentuk komunikasi ke orang tua bagaimana tuh Senpai? Baik, terima kasih Mbak Iya. Deti ya. Yang kesekian kalinya. Yang pertama kami buat grup. Oh, ada grup grup tersendiri. INKAI Kodim. Jadi semua orang tua, atlet ada di dalamnya. Jadi ada pemberitaan atau jadwal latihan berubah, kami segera sampaikan. Paling lambat itu siang itu, karena kita kan seperti jadwal sekarang ini, jadwal untuk latihan Senin Kamis. Senin di Kodim, Kamis itu kadang di Puri. Iya. Kemudian saat latihan gabungan kadang dari perguruan lain, Tonangan Porki itu kami tempatkan di SMA XPGRI. Iya. Ada tempat di sana, ada matras. Khusus untuk ranting di Kodim dengan di Puri itu Senin Kamis Iya. jam 6 sampai jam 5.30, kadang sampai 16.00 sampai 18.00. Nah, itu kalau misalnya latihannya sampai di pukul 6 sore, apakah pernah ada orang tua yang mungkin mengeluh soal jadwal latihannya nih Senpai? Ya, betul. Banyak ya? Ternyata sudah tembus juga di Mbak Deti ya. Pasti Ada. dong. Karena jam 18.00 identik dengan maghrib. Iya. Ya. Iya. Maghrib. Jadi pernah salah satu orang tua, kita sementara waktu itu mau berangkat waktu mau berangkat kejuaraan, sebelum yang terakhir ini, kita TC ya, terpusat. Ya, sekitar jam 18.00 Iya. berteriak dari luar. Panain waktu. Saya sementara ini, padahal itu tidak lama lagi. Oke. Jadi otomatis saya dengar, ya
saya berhentikan kegiatan, sekarang juga bubar. Setelah itu bubar, muncullah di Facebook ada begini-begini. Ternyata ada. Ya, Oke, makanya oke. waktu itu kami setelah kejadian itu kami komitmen bahwa kegiatan itu sampai jam 17.30. Oke, setengah 6. Habis waktu dia cuma 1 jam setengah. Namun sekarang setelah berlanjut lagi TC, kadang jam 18.00. Karena maghrib kan mundur ya, sekitar jam 6.20, jam 2.25. Jam 18.00, paling lambat itu jam 18.10 atau 15 menit Iya. kami bubarkan. Oke. Setelah Isya lagi itu kalau malamnya itu kita lanjut sekitar setengah 8, jam 8 mulai sampai jam 10. Demikian, Mbak. Jadi melihat dari tema kita ya, perjuangan dan kesuksesan itu tidak mudah. Dari perjuangan ke suksesannya sampai hari ini itu sudah diceritakan secara rinci juga dari para sanpai ya. Dan lanjut mungkin sampai soal anak-anak yang pernah tidak ada yang mengeluh. Untuk anak-anak tidak ada yang mengeluh, cuma waktu itu kadang makanya saya sebelum latihan, sebelum pemanasan kan kita ada urutan rangkaian kegiatan, Iya. tradisi karate, upacara. Setelah itu ditanya ada yang sakit, Iya. kalau yang sakit istirahat. Nah, setelah itu berdoa, kemudian kita pemanasan. Pada saat latihan ada yang sakit, saya lihat oh lain-lain ini anggota karate. Kenapa nak? Bilang sakit, ya silakan dulu di belakang. Jadi itu untuk yang Mbak Ditya masukkan bahwasanya apakah ada yang mengeluh, tidak ada yang mengeluh dalam perkaratian selama kami di Inkai di Bulukumba ini. Iya. Oke deh. Lanjut nih sampai Zulkarnain.